Untuk mengawali kegiatan uji komprehensif kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dikawitkan, Bu Dokter. Nuhun Pak. Pak Sahrul yang pertama ya. Ya Bu. Pak Sahrul seperti yang kita akan melaksanakan ujian komprehensif hari ini dan ada 3 hal ya yang akan dicek atau dites ke Bapak berkaitan dengan baca tulis Quran, kemudian baca Quran mungkin ya karena tulis kadang-kadang nggak expert juga kita ngecek. Kemudian PPG, pedagogi dan RPP. Bapak hafal juz 30? Tidak semua Bu, hanya beberapa surat. Ya, gimana? Kalau 30 juz tidak hafal semua, hanya beberapa surat yang hafal. Sebentar. Apa juz 30 Pak? Juz 30 tidak hafal semua Bu, hanya beberapa surat yang hafal. Surat apa yang hafal? Yang panjang? Biasa yang sering dihafalkan bersama anak-anak kelas 6, Ama Yatasa'alun. Ama Yatasa'alun, oke. Boleh, mangga. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إن حميما وغساقا جزاء وفاقا. Cukup Pak, cukup sudah. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Pak. Maka saya persilakan ke Pak Hamdan untuk mengecek RPP. Ya, baik. Pak Sahrul sudah berapa lama mengajar Pak Sahrul? Alhamdulillah dari 2004 Pak. 2004 ya? Iya. Jadi sampai sekarang 17 tahun. Alhamdulillah sudah 17 tahun Pak. Bapak suka membuat RPP sendiri atau RPP yang sudah ada dimodifikasi, Pak? RPP kita mengikuti kegiatan MP-MP di kecamatan, Pak. Jadi tidak ada format baku yang diperintahkan oleh MGMP, sehingga diberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan sendiri. Yang terpenting kompetensi intinya tercapai. Amanatnya begitu, Pak. Ya, terkait RPP yang Bapak upload ya, RPP 1 khususnya, itu tujuan pembelajarannya tidak diurai yang mana pertemuan 1, pertemuan 2 gitu Pak. Sehingga kami kesulitan untuk menilai tujuan pembelajaran di pertemuan 1 itu yang mana, karena di sini kan tujuan pembelajarannya ada 7, kemudian indikatornya juga ada 5 gitu. Ada 5. Nah, itu bagaimana Pak? Karena di sini kan Bapak untuk 4 pertemuan, 4 pertemuan ada 7
tujuan pembelajaran yang mana yang setiap pertemuannya itu? Yang pertama, karena kita memulai dengan membaca. Jadi pertemuan pertama kita lebih fokus ke anak-anak agar bisa membaca dengan benar dan tartil, Pak. Karena sebagaimana tujuan dari RPP yang disajikan, itu pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Sehingga pertemuan pertama fokus ke terbiasa nomor 1, Pak. Membaca dengan baik dan benar. Untuk pertemuan pertama. Ya, kemudian di RPP itu ada komponen inti. Apa saja, Pak? 3 komponen inti dalam RPP itu apa saja? Komponen intinya, komponen inti atau kompetensi inti, Pak? Komponen inti, komponen. Komponen intinya adalah mengetahui makna surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, kemudian membaca surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, kemudian mengetahui makna dari ayat. Pak, mohon Pak, ada suara apa Pak di belakang, banyak ribut? Itu anak-anak Pak di luar. Oh, bukan anak Bapak ya? Bukan Pak, ini kebetulan di rumah, di tetangga Pak. Enggak, terusan aja lah. Ya, komponen inti itu kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah dan penilaian. Itu adalah komponen inti, Pak. Jadi komponen inti itu harus diuraikan secara jelas. Ya. Jadi, nah sekarang Bapak tahu SKL, Pak? SKL tahu, Pak. Bapak kan ngajar di kelas 6 ya. Apa SKL-nya PAI di kelas 6? Coba satu minimal disebutkan. Di kelas 6 SKL-nya, Pak? Ya. SKL itu adalah kriteria kualifikasi kemampuan lulusan untuk mencapai sikap pengetahuan dan keterampilan, Pak. Untuk yang RPP ini, SKL-nya adalah terbiasa membaca Al-Quran, Pak. Bapak kalau membuat RPP, apa langkah-langkahnya? Pertama, disajikan dulu nama satuan pendidikan, kemudian materi pokok, kemudian waktu, kemudian kompetensi inti, kemudian menentukan indikator, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian, Pak. Enggak, maksudnya gini, kan kita bermuara pada tujuan pendidikan nasional ya Pak. Ya. Nah, yang di breakdown menjadi SKL. Ya. Bagaimana keadaannya apabila guru tidak mengetahui ketika SKL-nya tidak tahu. Artinya ketika mengajar dalam 1 tahun itu apa sih yang tujuan utama produk dari yang kita inginkan dari siswa. Bapak punya salinan Permendikbud tentang ada, Pak. SKL, KD, ada. Coba nomor berapa, Pak? Permendikbud nomor Permendikbud 37 tahun 2018, Pak, yang kita gunakan. Ya, tentang apa itu? Tentang KI, KD. Ya, wajib itu ya, wajib. Ya, sehingga kita akan menganalisis ya, guru itu menganalisis dulu. Jadi di dalam mengajar itu harus mengiang gitu. Oh, tujuan akhir itu harus ini, makanya terus ya agar terarah. Kalau KI, apa KI, Pak? Kompetensi inti, Pak. Ya, enggak, maksudnya apa keterkaitan antara SKL, KI, KD, IPK, kemudian tujuan? Pertama, SKL itu adalah mengenai kualifikasi yang ada pada kompetensi inti. Yang untuk mengacu menjadi kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti itu adalah kemampuan mencapai standar kompetensi lulusan. Sementara kalau indikator adalah pencapaian atau ukuran. Bapak itu lihat apa ke samping kiri? Baca ya? Bukan, Pak, kertas kosong. Untuk siap-siap nulis. Pandangannya lurus aja. Ya. Ya. Jadi
kami tidak menginginkan Bapak menjawab secara sempurna, letter luck ya, apa yang ada ditampilkan, dibaca, tetapi pemahaman yang dimiliki Bapak, karena sehebat apapun kurikulum, kalau guru tidak mau mengembangkan diri, kemudian tidak mau mengaktualisasikan, ya tidak ada apa-apanya Pak, karena kan di dalam kelas itu Bapak yang paling berperan. Ya. Nah sekarang gini, Bapak tahu kompetensi ya, skill yang diharapkan di abad 21 ini ya, di era revolusi industri 4.0 itu apa Pak? Pertama, tujuan dari pembelajarannya mengacu kepada teknologi Pak. Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang menuju era digital 4.0. Yang harus kita sajikan ke anak-anak adalah bagaimana caranya kita mencapai tujuan pembelajaran itu dengan media yang kita gunakan, menggunakan teknologi, memanfaatkan era teknologi saat ini, Pak. Ya, yang Bapak sampaikan itu kan terkait dengan TPACK ya, Pak. Apa TPACK, Pak? TPACK itu adalah teknologi, pedagogikal, konten, dan knowledge. Jadi harus bagaimana Pak mengajar itu? Mengajar itu kita harus pertama membuat anak-anak menarik dari media yang kita gunakan. Salah satunya, contohnya menggunakan, kalau saat ini di sekolah saya, daring, kita menggunakan metode dengan dua metode. Yang pertama menggunakan media PowerPoint yang dibuat secara menarik. Kemudian yang kedua, anak-anak diberikan fasilitas untuk mengisi dalam Google Formulir dan Google Classroom, Pak. Sehingga ada interaktif. Nah, ya, memang di sini di penilaian ada menggunakan Google Classroom ya, iya, Pak. Menggunakan PTK. Tetapi sayang di sini materi ajarnya Bapak tidak uraikan secara lengkap. Ya, sebelumnya RPP itu disajikan secara lengkap ya, dari berbagai sumber, misalkan ketika menggunakan PowerPoint ada screenshot-nya, ketika menggunakan referensi dari YouTube ya, di screenshot juga YouTube-nya. Ada di file lainnya Pak yang diupload medianya. Iya, maksudnya tapi kan ada keterangan memang Bapak mencantumkan medianya menggunakan itu. Ya, nanti ke depannya RPP yang diupload ya, itu yang satu pertemuan utuh Pak, sehingga kami bisa melihat rangkaian kegiatan yang Bapak lakukan selama 17 tahun itu begini hasilnya. Ya, jangan sampai pengalaman mengajar itu tidak ada perubahan. Apa yang dilihat itu seperti RPP misalkan di tahun 90. Sayang sekali ya, kita sudah berada di abad 21, yang ingin diharapkan itu kan HOTS Pak. Ya, higher order thinking skill ya, tapi tidak hanya LOTS gitu. Di Bapak di sini nggak mencantumkan di tujuan itu yang mana HOTS-nya, yang mana LOTS-nya, ya. Di tujuannya Pak? Iya, di tujuannya kan sekarang itu siswa itu menghadapi situasi yang kompleks Pak, situasi yang pucat, yang tidak tentu, ya, sehingga bagaimana caranya? Nah, kita memberikan sebuah stimulus kepada siswa merangsang dengan pembelajaran tingkat tinggi, pembelajaran yang mampu ya siswa itu diajak gitu untuk berpikir tingkat tinggi, jangan C1, C2. Nah, sekarang di sini di Bapak dicantumkan penilaian sikap ya, kemudian keterampilan. Kenapa penilaian itu tidak aspek tadi tidak dicantumkan di tujuan? Kalau yang saya pahami Pak, dalam merancang tujuan pembelajaran hanya mencantumkan melalui media apa anak-anak bisa mencapai tujuannya. Jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan, mungkin masukan buat saya, selama menyusun RPP yang kita lakukan adalah hanya mencantumkan medianya Pak, begitu. Misalnya melalui media. Tujuan apa Pak? Komponen inti tujuan pembelajaran apa saja Pak? Ada 4. Komponen inti. Komponen inti ya, komponen inti tujuan pembelajaran apa saja? ABCD Pak.
Iya, yang Bapak tadi sampaikan ada medianya maksudnya. Padahal ABCD itu apa Pak ABCD? ABCD itu audience, behavior, condition, degree, Pak. Iya, itu maksudnya. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai ketika dievaluasi itu ada penilaian sikap, keterampilan. Itu kan tujuan pembelajaran hari ini ya yang dilakukan itu kan harus tercapai. Ya. Apabila misalkan penilaian sikapnya ada, tetapi kenapa nggak jadi dasar tujuan? Gitu. Karena Bapak bisa tambahkan, Pak. Ya, Bapak bisa tambahkan. Jadi, Baik, Pak. di samping tujuan kognitif, ada tujuan afektif dan dinyatakan di dalam tujuannya, Pak, dicantumkan. Ya, dan tidak salah, Pak, karena tidak ada format baku dalam RPP. Betul, Pak. Mau Bapak gaya apapun, yang penting komponen 3 itu harus ada. Ya. Langkahnya, kemudian tujuan dulu, langkahnya, dan penilaian. Karena kan tujuannya jelas, ya, ada memuat hot aja satu, itu sudah, Bapak sudah respon terhadap apa yang dibutuhkan saat ini. Ya. Kemudian langkah-langkahnya. Di sini Bapak kenapa menggunakan modelnya kok model pembelajaran ceramah interaktif, kemudian diskusi, padahal kan ada teori belajar yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Kesulitan ini, Pak, di dalam menyajikan dengan cara daring, karena kita tidak boleh belajar di sekolah. Jadi yang diterima oleh anak adalah hanya berbentuk video atau berbentuk jarak jauh, Pak. Sehingga yang saya sajikan berbentuk ceramah, Pak. Ya, kan bisa kombinasi, Pak, combine. Ya, tapi kan kalau misalkan Bapak menulis ceramah aktif, ya itu masih teacher center. Ya, Bapak kan bisa dalam daring kan bisa diskusi juga, bisa cooperative learning, Pak. Bisa konstruksi. Ya, kan guru itu mau ya anak itu yang menerima apa yang diinstruksikan. Sehingga bisa saja misalkan silakan berkelompok berduaan, ya. Kemudian silakan ini ada studi kasus, Pak. Ya, sampaikan studi kasus misalkan ketika ada orang yang tahu rukun iman tetapi tidak misalkan melaksanakan rukun iman itu, apa yang akan terjadi. Nah, itu kan berikan masalah ya, dia akan, nah itu kan bisa, Pak. Ya nanti lanjutannya akan ini. Jadi sehingga RPP itu merupakan cerminan, Pak. Ya, cerminan mau apa namanya, ketika RPP hanya 1 lembar tetapi komplit gitu. Oh, dia metodenya yang terbaru. Kemudian di tujuannya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai di abad 21. Tapi terkadang, Pak, penilaian juga kan ada berbasis digital ya. Itu kan berarti respon terhadap perubahan zaman ini. Yang dialami, Pak, boleh yang dialami ketika menyusun RPP menyusun RPP ingin baik gitu. Terkadang kita waktunya habis waktu menyusun RPP sementara kita ke anaknya tidak fokus gitu, Pak. Itu yang saya alami. Ya kan bisa setelah Bapak mengajar ya, sebelum pulang ke rumah gitu. RPP yang bagus kan begitu, simpan di ruang kepala sekolah untuk dianalisis, ditanda tangan, dan besoknya Bapak pakai. Ya, Pak. Coba aja, Pak, tidak ada yang sulit itu. Terima kasih, Pak. Nanti bisa dijalankan. Mohon dilanjutkan. Mohon Pak Hamdan. Pak Syahrul kan tugasnya di mana? Di SD Negeri Curug Dengdeng, Kecamatan Caringin, Bu, Kabupaten Bogor, Bu. Oh iya, ini banyak yang dari Bogor ya kita. Iya. Pak Syahrul tadi sudah banyak yang digali ya oleh Pak Hamdan, jadi saya melanjutkan untuk yang berkaitan dengan pedagogi. Kembali ke soal HOTS ya, apa yang Bapak pahami dari HOTS itu? HOT itu adalah Higher Order Thinking Skill. Maksudnya kita harus membuat anak-anak bisa berpikir secara kritis, atau anak-anak bisa berpikir secara nyata, Bu, secara kontekstual. Oke. Ada 3 kan tahapan kan, ada LOTS, ada MOTS, ada HOTS. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan kalau LOTS itu di kisaran mana dalam tahapan berpikirnya, kalau MOTS itu sampai mana, kalau HOTS itu sampai mana? Kalau LOT itu, kalau istilah kami di sini itu hanya berbasis di
kognitif C1, C2, C3. Terus Kalau mods itu di kisaran C4, C5, C6, Bu. Kalau hot? Sama. Hot lebih ke C4, 5, 6 juga sama, Bu. Jadi bedanya apa mods dengan hot kalau gitu? Kalau sama-sama C4, 5, 6? Bedanya di mungkin penyajian dalam bentuk soal. Karena di hot itu lebih ke lebih ke menginikan anak-anak dalam bentuk faktual, Bu, atau kontekstual. Digali dalam bentuk soalnya aja, Bu, yang dibedakan. Oke. Kalau mungkin bisa dijelaskan ya, C1 itu kaitannya dengan apa? Saya lihat sih di output itu hanya sekitar mengetahui ya, mengingat, menirukan gitu kan itu ya. Berarti itu C1 ya. C1, C2 lah mungkin. Iya. Kalau mod itu mengaplikasikan dan memahami. Mengaplikasikan. C3, C4 kan berarti. Nah, yang hot itu mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. C5, C6 gitu ya. Ya, Bu. Jadi tetap ada gradasinya ya. Tidak 4, 5, 6 bedanya di soal. Ya kalau sudah 4, 5, 6 sama-sama 4, 5, 6 ya berarti kan soalnya juga sekitar itu. Karena kan tujuannya. Kemarin gitu, lebih fokus di hot semua, Bu. Jadi kita fokus ke soal hot. Oke. Bapak tahu penilaian autentik? Penilaian autentik adalah penilaian yang berdasarkan kepada kondisi saat ini mungkin, Bu. Yang sedang berlangsung. Maksudnya kondisi saat ini? Kondisi real saat ini yang sedang di. Apa yang kita harus nilai dari penilaian autentik itu? Salah satunya adalah penilaian. Ada 3 ya? Ya, salah satunya. Ada 3 ya. Salah satunya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, Bu. Iya, D3 kan? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap sendiri bisa melalui apa kita memberikan penilaian untuk penilaian sikap? Pertama di anak-anak sebelum belajar, kemudian anak-anak pada saat belajar, kita harus memperhatikan Ya, kalau memperhatikan itu maksudnya apa ya? Apanya, Bu? Memperhatikan itu berarti maksudnya apa? Penilaian itu, Bu, penilaian sikap. Observasi ya. Observasi. Kemudian setelah itu anak yang bersangkutan menilai apa namanya? Gimana, Bu? Kalau dirinya sendiri yang menilai disebutnya apa? Dirinya sendiri menilai? Maksudnya kurang paham, Bu. Kan di dalam penilaian sikap itu kan ada observasi, ada dirinya, anaknya sendiri yang menilai, ada temannya yang menilai. Teman sejawat, gitu? Ya. Nah, kan jadi kalau dirinya sendiri yang menilai disebutnya apa? Diri sendiri yang menilai? Penilaian diri, Pak. Oh iya, penilaian diri. Betul, Bu. Kalau keterampilan kita melihatnya dari apa? Keterampilan dilihatnya dari anak dalam menjawab misalnya, atau anak dalam berdiskusi menyampaikan pendapatnya misalnya, atau keterampilan. Ya. Menilai keterampilan. Apakah kalau Bapak menyampaikan pendapat seperti ini, Bapak termasuk keterampilan yang saya sih? Ya, termasuk, Bu. Saya menilai keterampilan Bapak dengan saya bertanya begini? Ya, termasuk, Bu. Keterampilan atau pengetahuan, Pak? Keterampilan menjawab, Bu. Iya, keterampilan menjawab itu karena apa? Karena dia tahu, kan? Oh, pengetahuan. Jadi yang saya nilainya apanya? Pengetahuannya. Ya. Kalau keterampilan kan praktek, Pak. Saya suruh Bapak sholat, itu baru keterampilan. Oh, iya. Pak, sok silahkan sholat. Atau tadi tahfiz Quran misalnya, Pak, sok baca Qurannya. Bapak langsung membaca, itu praktek, kan? Nah, kalau pengetahuan, saya wawancara begini, ini menilai pengetahuan Bapak, pengetahuan, kan? Ya, Bu. Oke. Biasanya yang Bapak tadi di RPP ya, Bapak memakai model pembelajaran apa? Menggunakan model pembelajaran? Secara tersirat tidak dicantumkan, tetapi lebih ke model discovery learning, Bu. Anak menemukan. Discovery learning. Ya. Oke.
Kenapa Bapak memilih Discovery Learning? Untuk materi apa Bapak memilih Discovery itu? Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan 2, Bu. Di mana letak Discovery-nya? Anak pertama bisa menemukan makna dari surat Quran Surat Al-Maidah ayat ke. Bisa Bapak jelaskan kepada saya Discovery Learning itu tahapannya seperti apa? Tahapan Discovery Learning. Pertama kita menentukan dari kompetensi dasar, Bu. Kemudian di tahapannya saja ya, nggak usah kalau menentukan kompetensi dasar materi mau model apapun pasti menentukan kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu dipilih kepada tujuan pembelajarannya, sehingga kemudian disajikan dengan materinya. Sintak pembelajarannya sendiri apa? Sintak pembelajaran Discovery ini? Anak, Bu, berpacu kepada anak menemukan. Betul, sintaknya. Tahu sintak? Sintak itu tahapan pembelajaran. Langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkah. Kalau Pak, makanya kenapa Pak Hamdan tadi meminta untuk jelaskan langkah-langkahnya. Karena kalau tidak jelas langkah-langkahnya seperti ini, Bapak bingung. Bapak mau mengajarkan Al-Quran tadi surat apa? Al-Maidah? Al-Maidah. Nah, mau mengajarkan surat Al-Maidah, bagaimana langkah-langkahnya Pak? Kalau Discovery Learning itu disuruh apa dulu anaknya? Disuruh memperhatikan gambar yang kita buat, Bu, dalam bentuk PowerPoint. Kemudian setelah mengamati gambar, anak-anak disuruh membaca dengan cara. Setelah itu kita yang membaca agar anak-anak bisa. Lanjut. Ya, Bu. Lanjut. Terus. Setelah anak-anak memperhatikan bacaan kita yang benar, sehingga anak-anak diulang, Bu, membacanya. Yang tadi yang salah. Selesai di situ aja. Tidak. Di mana Discovery Learning-nya? Tidak, Bu. Ya, sok mana yang Discovery Learning-nya? Setelah itu anak-anak dikocok, kemudian itu untuk membacakan artinya terlebih dahulu. Oke. Saya minta yang Discovery-nya yang mana? Ya, Discovery-nya pada saat nanti menemukan maknanya, Bu, dari arti yang dibacakan. Karena makna Quran Surat Al-Maidah itu yang paling terpenting adalah tolong-menolong. Itu yang intinya, Bu. Oke. Saya sih melihat kalau Discovery Learning itu kan dia harusnya kan ada problem statement, pengumpulan data, mengolah data, verifikasi data, baru kesimpulan gitu ya. Makanya saya bingung yang mana di Discovery Learning di ayat itu, di penggalan mencari makna ayat tersebut, di mana Discovery Learning-nya? Anak-anak mencari itu, Bu, sifat tolong-menolong. Di ayat kedua dan ayat ketiga adalah hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penemuan di ayat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Saya melihat mungkin kurang pas ya kalau itu disebut sebagai Discovery Learning ya. Kalau misalnya Bapak memberikan banyak surat itu di situ, kemudian anak-anak ada beberapa surat lah yang tentang tolong menolong tadi, gitu kan. Kemudian anak-anak mengumpulkan data-data dari sekian surat itu, gitu kan. Kemudian dianalisa oleh mereka, diolah datanya. Kemudian diverifikasi, baru kemudian anak menyimpulkan surat-surat mana saja yang baru itu Discovery Learning. Tapi kalau bapaknya ngasihnya hanya satu ayat, uyak-uyakan dina eta gitu kan, di mana Discovery-nya? Kalau menurut saya, ya, Bu. Gitu ya. Jadi coba dicek lagi, betul kayak itu Discovery. Nah kemudian pada apa ya coba. Kan di dalam pedagogik itu ada juga tentang tadilah kalau Bapak berbicara tentang Discovery Learning ya, kira-kira teori belajar apa yang mendasari Discovery Learning? Teori belajarnya, Bu? Ya. Ada dua. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, Bu. Kenapa behaviorisme? Karena berpusat pada tingkah laku atau perilaku anak, satu, kalau behaviorisme. Kalau kognitif berpusat kepada materinya. Untuk mengajarkan ngaci tadi ya, kayak anak membaca,
mengulangi, dibaca lagi sama Bapak mengulangi, itu betul behaviorisme. Makanya saya bilang itu bukan discovery learning. Karena discovery learning itu bukan dari teori behaviorisme. Gitu. Ya, Bu. itu yang mungkin harus dipahami lagi ya. Siap. Bapak memahami apa sih makna teori behaviorisme itu? Apa makna kognitif itu kan tadi dikasih stimulus ayatnya itu adalah behaviorisme. Betul yang Bapak sebut itu adalah behaviorisme, tapi bukan discovery. Gitu ya. Oke, cukup Pak, ternyata sudah lewat ini. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Mohon izin mau ya, sama-sama. Ambil screenshot dulu Bu, boleh? Boleh, Mangga. Boleh Mangga. Ya, siap. Sebentar Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Salam. Mohon izin Pak, lab. Enggak.